Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khotib Nawawi, mahasiswa PPG Daljab 2023 Universitas Profesor Hamka, bidang bimbingan konseling, untuk mempraktekkan teknik kognitif restructuring, yaitu untuk mengatasi masalah siswa putus harapan dalam hidupnya. Ini adalah video simulasi dengan menggunakan teknik kognitif restructuring untuk mengatasi permasalahan siswa putus harapan dalam hidupnya. Video simulasi ini berisi tahapan-tahapan teknik kognitif restructuring. Tujuan pencapaian video simulasi pendekatan konseling ini berfokus pada siswa putus harapan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja. Silakan duduk, Haji. Dede. Biasa di rumah dipanggil Dede. Namanya juga Dede ya. Namanya Yusuf. Dipanggil Ayah. Baik. Dede. Bagaimana kabarmu saat ini? Sebenarnya saya merasa kurang baik. Iya. Kalau Bapak tidak salah, kamu tuh Dede, anak kelas 12-5. Dan Dede ini kenal polinya ya, Dede. Iya, karena di ruang guru yang namanya Dede itu kenal. Terus selain bola voli juga, Dede itu aktif dalam kegiatan sebenarnya Dede ya. Di OSIS ikut juga ya, pramuka juga ya. Luar biasa. Sebenarnya potensi dari itu sebenarnya. Tapi kenapa gitu? Jadi saat ini ada perasaan tidak baik gitu menurut Dede. Gimana coba? Apa benar gitu? Akhir ini Pak, saya merasa sedih karena saya putus harapan gara-gara orang tua saya. Ada masalah di keluarga saya. Iya, Bapak tahu apalagi dengan hal ini. Jadi tadi Dede mengatakan bahwa Dede merasa kurang baik. Ini ya, emangnya kurang baik bagaimana? Bapak pengen dengar lagi. Menurut Dede itu apa sih? Kurang baik di mana? Jadi permasalahan di keluarga saya Pak, saya satu anak. Jadi semenjak kehilangan ibu saya merasa dunia saya hampa Pak. Saya nggak ada lagi buat Oh, gitu. Baik, Dede sebelum menyelesaikan masalah ini atau menyampaikan masalah ini ke Bapak tahu lah dari apa yang disampaikan. Jadi bahwa dia memiliki apa namanya permasalahan yang cukup berat sebenarnya ya. Yang menurut perasaan Dede begitu. Jadi selama ini apa Dede sudah pernah melakukan proses konseling dengan guru BK yang lain? waktu itu saya pernah berbimbing konseling tapi nggak ada pengaruh sama sekali Pak. Oh, emangnya gimana prosesnya? Apa mereka mengetahui asal usul Dede atau proses awalnya gimana? Apakah hanya melihat dari kehadiran saja? Gimana? Jadi waktu itu saya belum berani bertemu Pak. Oh iya. Jadi nggak terbuka Dede gitu ya? Nah bagus itu deh, karena untuk konseling individu ini bagus untuk melayani konseling. Jadi ketika ada masalah dan masalah itu harus didengar, nah di situ emang jangan takut deh. Jadi proses konseling ini suatu layanan secara profesional deh, secara apa ya, terbentuk dengan sebaik-baiknya lah gitu kan. Jadi dalam bentuk tetap muka ini untuk membantu konseling yang bermasalah, dan di dalam proses konseling tersebut apa namanya memiliki asas-asas atau dasar-dasar landasan yang perlu dipatuhi.
Di antaranya Dede harus tahu juga apa itu sih asas-asas konseling yang harus dipatuhi. Di antaranya asas kerahasiaan. Ini Dede jangan takut berbicara apapun di sini terkait dengan masalah Dede. Angkat saja nggak apa-apa. Jadi Dede tidak perlu khawatir untuk terbuka. Kenapa? Karena di sini ada asas kerahasiaan. Ya, nggak boleh diketahui sama siapa-siapa, hanya kita berdua, Dede dengan Bapak saja. Jadi karena yang tahu itu permasalahan ini hanya kita, konseli dan konselor, Bapak sebagai konselor, Dede sebagai konseli. Jadi jika ada orang lain yang tahu tentang masalah ini, pastinya harus ada persetujuan dari Dede sendiri sebagai konseli. Yang kedua, asasnya itu adalah asas kesukarelaan. Jadi begini nih, Dede datang ke sini, datang sendiri atas kesukarelaan Dede datang. Jadi konseli sukarela menceritakan sebagai segala permasalahan kepada konselor, tidak ada paksaan. Bapak nggak maksa ke Dede untuk menceritakan. Dede juga ya hanya timbul dari diri Dede untuk menyampaikan, kita namanya sukarela. Oke, asas yang ketiga yang perlu diketahui juga kata asas keterbukaan. Tidak boleh lagi ada yang disebut-sebutin masa kita maya. Tidak ada lagi yang harus disembunyikan, tidak ada lagi yang harus dirahasiakan. Jadi di sini secara terbuka konsel itu menyatakan, menyampaikan, menceritakan semua permasalahan. Ini permasalahan daripada Bapak itu tidak ditutup-tutupi, tidak tidak ada keraguan, sebab Dede dengan Bapak di sini sama-sama. Bapak juga ingin berharap anak diri Bapak itu bagus, lebih baik, sukses. Bahkan ada istilah kalau guru itu pengen muridnya lebih sukses daripada gurunya, begitu kan? Oke. Untuk berikutnya, selain asas-asas yang disampaikan tadi yang tiga, masih banyak sebenarnya asas itu. Tapi nggak perlu lah, cukup itu aja yang tiga, diantaranya asas kerahasiaan. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan. Ya, sudah ya, yakin? Dede yakin? Oke. Jadi proses konseling ini kita batasi waktunya kitaran 45 menit. Nah, 45 menit ya, mulai jam 10 lewat 10:05 menit ya. Kita mulai nanti jam 11 sampai yang 11:05 menit ya. Nah, nanti kita selesai 45 menit dari situ. Kira-kira jam 12:10 menit sudah beres nih ya. Ini waktunya sudah. Kemudian hasil hal penting dan hal yang penting juga yang harus Dede tahu bahwa dalam hal proses konseling ini konseling lah yang bertanggung jawab atas segala ini, atas perjalanan ini. Jadi misalkan Dede tidak macam-macam ngomongnya, tidak salah ngomongnya, artinya tidak mengada-ngada gitu kan. Ini konselor hanya sekedar membantu aja dalam menangani masalah yang dialami. Bagaimana caranya nanti? Ya, jadi konselor hanya sifatnya membantu ya. Siap Bapak membantu Dede untuk permasalahan ini, silakan. Jadi seperti itu ya Pak. Iya. Jadi waktu itu saya belum tahu Pak kalau bimbingan konseling itu seperti ini. Jadi apa yang saya alami, saya pendam saja karena saya tidak mau apa yang ada di diri saya itu dan hati saya itu terbuka kepada semua orang. Jadi Dede takut ketika Dede berbicara ke konselor atau ke guru BK, Dede takut dibilangin ke siapa-siapa gitu? Iya. Wah enggak, kan ada asas-asas tadi. Jadi kalau sekarang udah ngerti ya? Iya. Alhamdulillah, berarti Dede, jika Dede sudah paham nih ya, tentang konseling ini,
silahkan Dede bisa ceritakan kepada Bapak tentang masalah yang dihadapi saat ini. Sebab Bapak kemarin sudah melalui wawancara dari teman Dede, dari Dewan Guru juga. Dede ini permasalahannya apa ya? Ada yang namanya masalah warga segala macam. Yang Bapak lihat sih di sini Dede jarang masuk kelas ya? Iya. Oh, jarang masuk kelas. Nah ini permasalahan ini. Kalau Bapak tanya kenapa, nanti Dede yang jawab lah. Ya masalah segala macam Bapak nggak mau bikin-bikin karena dari wawancara itu udah dicut secara sama Bapak gitu. Tinggal sekarang bukti nyata dari Dede itu dibuktikan. Jadi silahkan nanti Dede ceritakan ya masalah-masalah ini kepada Bapak. Itu bisa saya bareng-bareng ya. Bapak hanya membantu. Silahkan Dede gimana? Sebenarnya Dede gimana nih? Jadi sebelum bela seperti ini, waktu itu saya masih ceria Pak. Tapi semenjak ibu saya meninggal, saya menjadi seperti ini Pak. Saya merasa kehilangan semuanya. Saya merasa kehilangan itu terus apa? Berkurang semua salah. Karena menurut saya ibu saya adalah salah satu penyemangat dari hidup saya. Sekarang ibu saya sudah tidak ada dan saya seorang diri. Dari itu bapak saya sudah menikah lagi Pak. Dia memikirkan tentang istri saya. Dia melaporkan saya Pak. Dia tidak pernah mengurus saya. Dia melaporkan istri. Kalau biaya gimana biaya? Kalau biaya sekolah memang bapak saya masih tanggung. Tapi kasih sayangnya tidak ada pada saya Pak. Jadi merasa apa selain itu Dede? Merasa percuma atau gimana gitu? Jadi semua usaha yang saya lakukan rasa hampa dan tidak ada atas gunanya Pak. Karena apa yang saya dapatkan di sekolah, prestasi saya, nilai saya tidak ada artinya apa saya Pak. Ya. Bapak merasa tergugah gitu setelah mendengar apa yang kan pada Bapak. Mana ya perasaan Bapak juga pengen gitu mengajak Dede supaya Dede itu tidak lagi sesat, tidak lagi apa namanya pesimis ya, tidak lagi punya pemikiran yang apa ngambang, istilah bahasa kita mah yang ngambang, jadi enggak menentu gitu. Entah mau gimana jadi semangat hidup sudah hilang gitu. Ya Allah, Bapak juga merasa apa ya mati gitu sama Dede, mati sekali. Nah jadi kira-kira kalau boleh Bapak tahu yang membuat Dede ya, tadi udah disampaikan semuanya sama Dede, cuma pengen tahu ya paling benar-benar perasaan Dede yang membuat Dede hancur gitu ya seakan-akan itu kan saudara Dede juga sampai tidak sadar. Kira-kira apa itu? Bisa ini lagi dari kesimpulannya tadi atau gimana? Mama saya tidak ada. Mama saya sangat sayang. Mama saya bisa saya merasa tidak ada. Mama saya sudah pergi. Iya. Yang mereka hanya mengatakan diri sendiri. Saya sudah tidak ada. Iya. Saya cuma ibu saya Pak, tapi ibu saya Jadi merasa berat deh ya. Ini permasalahan Dede bersama Bapak. Ya. Nah, jadi Bapak juga teringat gitu ya dengan kejadian-kejadian banyak teman-teman Dede juga ya, walaupun nggak bisa Bapak nyampaikan nama-namanya ya, banyak yang gara-gara ditinggal ibunya, gara-gara perceraian dan sebagainya. Dan juga sama merasakan kayak itu, tapi sedikit-sedikit mereka juga
ingat nasib seseorang atau takdir. Wah, jadi tadi beranggapan semua ini sia-sia, tidak lagi ada harapan untuk masa depan, walaupun ada berjuang, belajar, segala macam sia-sia seakan-akan. Jadi Dede itu kayaknya bisa Dede ingin sekali bisa Dede itu dihargai bapak terutama ya, disayangi bapak. Dede ingin berbuat baik ya artinya. Ya bisa nggak Dede misalkan usaha Dede ini rajin ke sekolah, semua itu kayak tadi dibilang Dede percuma, Dede belajar cuma berjuang, sekarang sudah jalan sekolah misalkan ya. Baik, nah jadi masalah yang Dede hadapi saat ini, Dede merasa putus harapan dalam hidup. Saya ulang ya, biar ingat ya, karena Dede menganggap semua usaha Dede, belajar Dede, semuanya adalah sia-sia. Benar begitu? Iya, Pak. Baik, Dede dalam masalah yang dihadapi Dede saat ini, Bapak bantu dengan strategi. Ini kemarin Bapak udah ini ya, udah membaca, mempelajari. Ada namanya strategi cognitive structuring. Cognitive structuring ini karena nampaknya Dede banyak berpikir negatif terhadap berbagai hal yang menimpa Dede. Jadi dengan teknik ini, insya Allah Dede bisa berubah. Mau Dede mau menjalankan. Jadi restructuring ini proses atau yang bisa merubah yang tadinya perasaan Dede, pikiran Dede selalu negatif. Nah, kita akan berusaha bagaimana negatif. Nah, tuh, jadi perlu Bapak sampaikan bahwa restructuring kognitif ini Dede belajar merubah pikiran negatif Dede menjadi positif. Ingat ini. Contohnya, Dede yang merasa berpikir negatif ya tentang kejadian dalam hidup ini, Dede yang menganggap usaha dan belajar terus apapun suatu kebaikan Dede menurut Dede itu dalam hidup Dede sia-sia. Nah, pikiran tersebut harus diubah karena tidak semua masalah ini negatif. Pokoknya mau pikiran yang tidak rasional harus Dede buang. Harus mengacu kepada yang positif. Itu ya. Nah, sekarang nanti untuk ke depan ya. Dari sekarang. Pertama, apa yang kita lakukan? Doa. Dede selalu minta angkat tangan tinggi-tinggi sama bangun malam berdoa orang tua biar sayang sama Dede juga biar sukses. Kemudian lakukan komunikasi Dede dengan positif, memberikan hal-hal yang positif biar terpengaruh gitu sama Dede. Jadi kita yang terima yang kasih sayang ibu nah hebat ya, karena selain ibu Dede juga yang menyayangi masalahnya banyak lagi nanti masa depan Dede. Masalah Dede bisa aja nanti kebahagiaan kayak sekarang. Jadi bagaimana supaya masa depan bisa membuat kebahagiaan bagi anak istri. Kalau misalnya Dede sukses, tapi sekarang yang berpikir untuk itu dulu, tapi bagaimana Dede bisa meraih kesuksesan sehingga yang terutama menghilangkan pemikiran ya. Jadi sudah bisa disimpulkan sama Dede mungkin ya. Kalau gitu hari ini mungkin saling Bapak dan Dede
yakin bisa Dede, yakin ya berubah ya. Baiklah, hari ini berarti Dede sudah bisa menyelesaikan Dede sendiri. Bapak hanya sekedar membantu saja. Toh tadi juga yang menemukan solusi juga Dede ternyata. Jadi kita dengan gambaran-gambaran orang lain, dengan pengalaman yang sudah terjadi gitu kan, ya orang sakit aja ternyata ada hikmahnya deh. Ketika dia sakit ternyata dosa-dosanya diampuni sama Tuhan dengan ucapan astagfirullah. Dia sakit aja diampuni. Ketika ada hujan sehingga banjir, ternyata banjir mana datang. Jadi apapun Allah berikan. Jadi ada aturan itu menyambung. Tidak bisa Allah. Sungguhnya dalam perjalanan bumi dan pergantian siang dan malam ini menunjukkan ayat-ayat orang-orang yang berpikir. Nah, betul kan? Cocok kan? Di ayat ini ternyata ketika berpikir baik, berpikir positif, maka kita akan menerima nilai-nilai ciptaan Allah, apa yang Allah sediakan. Lebih lain ada langit dan bumi. Orang dengan langit berpikir bagaimana, dengan bumi ada malam berpikir, ada siang. Jadi dengan pikiran yang jernih ya, dengan pikiran yang jernih, Dede akan bisa. Tadi yakin Dede bisa. Terus kebiasaan buruk sudah tidak lagi ya. Yakin Dede yakin ya. Kebiasaan buruk deh, misalkan yang kemarin itu dia begadang ya, begadang main HP nggak karuan itu, nah, tentu maksudnya nggak memberikan tugas kerja kelas. Nah itu sekarang udah mulai nih ubah ya, jangan sampai kita sampai terulang lagi. Itu mengakibatkan nanti Dede malah tidak ada hasilnya konseling ini nanti kalau ulang lagi gitu. Sayang waktu Dede digunakan untuk konseling tapi tidak ada manfaatnya seakan-akan kalau misalnya dia mengulang lagi. Ya berjanji ya. Kalau gitu Bapak juga merasa bahagia lah, lega ya perasaan Dede ya.